Semuanya, selamat datang di presentasi kami dengan judul Inteligensi dan Implikasinya dalam Proses Pembelajaran yang disusun oleh kelompok 2. Izin memperkenalkan diri, anggota kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ahmad Reza Nuriski dengan NIM 240302300066. Dan yang kedua ada Ahnaf Ahmadin Al-Fakir dengan NIM 240302300043. Kemudian yang ketiga ada Lena Anggraini 240302300040. Kemudian yang terakhir ada Miranda Febrianti Sidauruk dengan NIM 240302300060. Setiap peserta didik memiliki cara yang unik dalam menangkap, memproses, dan menguasai materi pembelajaran. Sayangnya, masih ada paradigma sempit yang menganggap bahwa inteligensi hanya didasarkan pada angka, yaitu intelligence. Padahal, setiap siswa memiliki perbedaan bidang inteligensi. Siswa yang memiliki skor tinggi di bidang logika, matematika, dan linguistik sering dilabeli sebagai pintar, sementara bidang kecerdasan lainnya sering terabaikan. Beberapa teori mendukung pandangan yang lebih luas tentang kecerdasan. Misalnya, pada tahun 1983, Howard Gardner memperkenalkan Theory of Multiple Intelligence. Ia menyatakan bahwa kecerdasan bukanlah entitas tunggal, melainkan terdiri dari setidaknya 8 jenis kecerdasan yang berbeda. Selain itu, Robert Sternberg mengemukakan Theory of Intelligence yang membagi kecerdasan menjadi 3 dimensi: analitis, kreatif, dan praktis. Daniel Goleman juga memperkenalkan Emotional Intelligence atau EQ yang menekankan bahwa kemampuan mengenali emosi dan orang lain bisa lebih berguna daripada IQ. Berdasarkan teori-teori tersebut, penilaian di sekolah tidak seharusnya hanya mengandalkan tes logika dan linguistik. Penilaian dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti proyek, portofolio, presentasi, demonstrasi, dan penilaian diri. Hal ini memungkinkan setiap siswa menunjukkan pemahaman mereka melalui modalitas kecerdasan yang paling mereka kuasai. Secara etimologis, inteligensi berasal dari kata Latin intelligens yang berarti mengorganisasikan, menghubungkan, atau menyatukan. Inteligensi dapat didefinisikan sebagai gabungan kemampuan seperti penalaran, penilaian, inisiatif, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan berpikir secara abstrak. Menurut para ahli, inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak terarah, berpikir rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Beberapa tokoh penting dalam studi inteligensi antara lain Alfred Binet, David Webster, dan Howard Gardner. Teori inteligensi dapat dikelompokkan menjadi beberapa pendekatan. Pertama, teori psikometrik yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Teori ini mengenal faktor G atau General Intelligence, yaitu kemampuan umum yang memengaruhi semua tugas mental, dan faktor S atau Specific Ability, yaitu kemampuan yang hanya muncul dalam tugas tertentu. Kedua, teori multiple intelligence dari Howard Gardner yang mencakup 8 jenis kecerdasan, linguistik, logika matematik, spasial visual, musik, interpersonal, intrapersonal, kinestetik, dan naturalis. Perkembangan inteligensi dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Pertama, faktor bawaan atau nature, yaitu sifat yang dibawa sejak lahir. Kedua, faktor lingkungan atau nurture, di mana lingkungan yang baik dapat mendukung perkembangan inteligensi yang baik pula. Kemudian yang ketiga ada faktor interaksi antara nature dan nurture, di mana genetik dan lingkungan saling memengaruhi dalam membentuk kecerdasan seseorang. Psikometrik berdasarkan inteligensi sebagai kemampuan umum yang dapat diukur dengan instrumen standar seperti tes IQ. Namun, memberikan label rendah atau tinggi hanya berdasarkan tes IQ dapat menghambat perkembangan potensi siswa.
Tes IQ sebaiknya dijadikan alat awal pemetaan yang kemudian dilengkapi dengan observasi dan penilaian yang lebih menyeluruh. Itu, teori multiple intelligence menegaskan bahwa kecerdasan itu beragam. Hal ini menjadi alasan mengapa metode pembelajaran perlu disesuaikan dan guru tidak boleh hanya mengandalkan tes linguistik sebagai penilaian utama. Menurut teori triartic dari Steinberg, inteligensi terdiri dari tiga aspek, kreatif, dan praktis. Oleh karena itu, pembelajaran harus mendorong siswa tidak hanya menguasai teori, tapi juga menjadi inovatif dan mampu mengaplikasikan pengetahuannya. Sedangkan teori emotional intelligence dari Goleman menekankan bahwa siswa dengan kecerdasan emosional yang baik lebih mampu berkolaborasi, memiliki motivasi tinggi, dan mengatasi stres. Guru perlu menciptakan suasana kelas yang mendukung pertumbuhan emosi peserta didik. Secara ringkas, ketiga teori ini menuntut pendekatan pembelajaran yang lebih beragam dan inklusif. Teori psikometrik mengingatkan kita untuk tidak bergantung pada tes IQ saja. Intelligence mendukung pengakuan terhadap berbagai jenis kecerdasan, dan teori triartik menekankan pentingnya mengasah kemampuan analisis, kreatif, dan praktis secara seimbang. Kecerdasan emosional memegang peran penting dalam keberhasilan siswa. IQ yang baik akan lebih mampu mengatasi stres, berkolaborasi, dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Itu, guru perlu menciptakan suasana kelas yang positif, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan emosi, serta mengajarkan keterampilan sosial seperti empati, komunikasi efektif, dan penyelesaian konflik. Guru memegang peran strategis dalam mengakomodasi keragaman inteligensi siswa. Ada tiga peran utama guru, yaitu yang pertama sebagai fasilitator, memahami profil kecerdasan siswa, dan menyediakan pengalaman belajar yang sesuai. Sebagai perancang pembelajaran, yaitu yang mendesain kegiatan belajar yang beragam dan inklusif. Yang ketiga ada memberikan dorongan positif dan meyakinkan setiap siswa bahwa mereka memiliki kelebihan yang berharga. Penerapannya terdapat beberapa tantangan seperti jumlah siswa yang terlalu banyak, keterbatasan waktu, kurikulum yang padat, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Namun, solusi dapat ditetapkan melalui yang pertama, pembelajaran kolaboratif, pemanfaatan teknologi, yang ketiga, pengelolaan kelas secara efektif. Kesimpulannya, inteligensi adalah konsep yang luas dan beragam, tidak bisa diukur dengan angka IQ. Teori-teori modern seperti multiple intelligence dan emotional intelligence menunjukkan bahwa setiap individu memiliki potensi dan cara belajar yang unik. Oleh karena itu, proses pembelajaran perlu dirancang dengan strategi media dan penilaian yang beragam, agar dapat menyesuaikan dengan perbedaan kecerdasan siswa dan membantu mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh. Berdasarkan pembahasan ini, kami memberikan beberapa saran. Yang pertama, bagi pendidik, terus kembangkan kreativitas dalam mengajar dan hindari mengotak-kotakan siswa berdasarkan kecerdasan akademik semata. Lembaga pendidikan, selenggarakan pelatihan bagi guru tentang teori kecerdasan majemuk dan sediakan fasilitas yang mendukung. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, lakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas strategi pembelajaran untuk mengembangkan jenis kecerdasan spesifik. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah.